Bagaimana jika para habaib yang datang ke Nusantara itu adalah lelaki-lelaki yang tidak membawa istri, kemudian menikah dengan ahwal. Ahwal itu wanita Indonesia. Dan pastinya mereka menikahi ahwal-ahwal yang terhormat, wanita-wanita terhormat ya. Itu sejak zaman Wali Songo sudah demikian. Jadi kalau ada ulama-ulama dari Timur Tengah itu datang kemari ya menikah dengan wanita-wanita terhormat. Di sini bisa diprediksi wanita-wanita terhormat itu adalah Syarifah juga dong, Saidah juga dong, artinya keturunan Rasulullah. Betapapun kita tidak menyelidiki nasab mereka dengan mewawancara, Mbak, kamu punya nasab nyambung ke Rasulullah ya? Nggak usah nanya gitu. Pokoknya kalau ada wanita terhormat, kita udah bisa menebak dia bernasab ke Rasulullah. Kemungkinannya besar. Sehingga kalau habaib itu punya anak, ya itu otomatis akan bersambung ke Rasulullah. Jadi habaib-habaib yang sekarang ini ya patutlah dianggap bersambung ke Rasulullah. Dalam konteks ini kita menunda dulu polemik tentang Ubaidillah. Baik Ubaidillah itu tidak terbukti sebagai anak dari Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir, atau nantinya seandainya terbukti sebagai anak dari Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir, itu ditunda dulu itu. Jadi kalau kita berorientasi pada wanita ahwal ini, ya otomatis habaib itu bersambung ke Rasulullah. Dengan catatan patrilineal itu tidak didewa-dewakan. Keturunan adalah keturunan, darah daging adalah darah daging. Soalnya selama ini kan yang dipolemikkan itu basicnya adalah patrilineal kan. Sementara Rasulullah sendiri mengakui menjunjung tinggi seorang Fatimah sebagai ibu dari keturunan Rasulullah. Dalam hal nasab, kedudukan Fatimah itu spesial. Jadi Siti Fatimah ini membentuk suatu bangsa yang datuknya adalah Rasulullah. Itu bangsa ini adalah terah dari Rasulullah. Itu membedakan dari kenyataan umum di Hijaz ketika itu ya, bahwa nasab laki-laki dijadikan suatu kemutlakan, sampai-sampai Rasulullah dikuyo-kuyo dengan mengatakan sebagai tidak dapat meneruskan nasab, terputus oleh karena anak laki-lakinya sudah meninggal di usia dini. Itu dijawab oleh Rasulullah dengan Fatimah. Ya akal sehat aja lah, kalau seseorang itu masih punya anak kok dibilang putus, dari mana itu logikanya? Itu kan logika sepihak. Mata kepala kita kan melihat
Rasulullah masih punya putri-putri gitu kan. Apanya yang terputus gitu. Nah, di sini poinnya jangan mendewa-dewakan patrilineal, karena anak perempuan pun wajib dihargai, wajib dijunjung sebagai penerus nasab. Jadi kalau sekarang ini polemiknya berbasis patrilineal versus patrilineal, maka ya seperti itulah yang terjadi. Yang satu mengatakan nasabmu tidak bersambung ke Rasulullah, yang satu lagi jangan musuhi wali Allah, hati-hati gitu kan. Kalau Ubaidillah itu ternyata anak dari Ahmad Muhajir, berarti engkau memusuhi wali Allah. Permusuhan terhadap wali Allah berarti permusuhan terhadap Allah, dan Allah menyatakan perang. Ya agak gimana gitu ya. Ini kan konteksnya mencari hal yang benar, jangan dibelokkan, sebaiknya jangan dibelokkan begitu ya. Dan satu hal juga, generasi-generasi di atas para habaib yang datang ke Indonesia di abad berapa? Abad 19, 18. Itu di atasnya apakah tidak mungkin ada matrilineal dari Siti Fatimah yang masuk ke dalam Ba'alawi? Apakah mustahil? Atau jangan-jangan ada itu keturunan Fatimah yang menikah dengan Ba'alawi? Kalau emang ada, berarti keturunan yang kemari-mari itu bersambung ke Rasulullah. Dan pernikahan Ba'alawi dengan Syarifah dari Al-Hasani juga bukannya tidak ada ya, pernah ada itu, yaitu Syarifah dari Hasani menikah dengan Ba'alawi, tapi itu pernah menjadi keributan ya, oleh karena Ba'alawi tidak dianggap sebagai bagian dari terah Nabi Muhammad. Tapi anyway, peristiwa itu pernah ada, dan itu tentunya bisa ditebak bukan satu-satunya ya. Kemungkinannya masih beribu-ribu kali gitu kan. Mungkin aja banyak kejadian di mana Ba'alawi menikah dengan keturunan Rasulullah, baik Hasani maupun Husaini. Karena bagi mereka laki-laki dibebaskan untuk menikah keluar ya. Kalau perempuan itu benar-benar dijaga jangan sampai menikah keluar. Nah, karena kultur menjaga perempuan-perempuan mereka untuk tidak menikah keluar, seandainya mereka itu adalah keturunan dari Syarifah, Hasani dan Husaini, ya otomatis keturunan yang kemari-mari itu bagian dari keturunan Rasulullah. Ini tinggal dibuka-buka kitab aja, ini ada enggak ini yang jalur dari matrilineal Siti Fatimah. Nah, ini tugas dari ahli nasab ya. Kalau kita kan cuma ini ya, berdiri di atas rel logika aja. Logika itu tidak butuh banyak baca, tapi mengolah data doang gitu. Jadi kita bukan dalam posisi sebagai ahli nasab, cuman memberi indikasi-indikasi aja gitu ya. Kalau emang Ba'alawi seandainya Ubaidillah itu tidak nyambung ke Rasulullah, atau kita menunda dulu dah
kontroversi soal Ubaidillah, kan? Setidaknya kemungkinan bahwa Ba'alawi itu bersambung ke Rasulullah itu ada, ya, baik di generasi sebelum habaib yang bermigrasi ke Nusantara atau setelahnya. Ya, jadi sebelum habaib yang generasi awal kemari atau setelahnya itu sama-sama punya kemungkinan bersambung ke Rasulullah, dengan catatan nasab wanita juga dimuliakan. Try this at home.